Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih dalam keadaan nikmat iman dan Islam tanpa kurang suatu apapun, apalagi diberikan nikmat kesehatan, taufik dan hidayah Allah taala. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah, sapa pagi kita kali ini akan memberikan kajian perspektif tentang bagaimana akhlak yang harus menghiasi seorang muslim dalam rangka membentuk karakter muslim yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Akhlak muslim yang paling utama setelah dia memiliki iman, memiliki akidah yang kokoh adalah istiqamah. Karena itulah baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, lalu kemudian istiqamahlah dalam keimanan itu. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, istiqamah dalam iman, dalam Islam ini tidak mudah. Apalagi dalam salah satu ungkapan, salah satu ucapan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman itu meriwayatkan satu perkataan yang bersumber dari Umair bin Habib bin Khumasyah, bahwasanya ia berkata, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Maka Umair bin Habib bin Khumasyah ditanya, bagaimana bertambahnya iman dan bagaimana berkurangnya? Apakah seperti barang ditimbang, ada lebih ada kurangnya? Maka beliau menjawab, idza dzakarna rabbana, apabila kita selalu mengingat Rabb kita, wa khashina, dan kita takut kepada Allah, fadzalika ziyadatuhu, itu menunjukkan bahwasanya keimanan kita itu bertambah. Wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na fadzalika nuqsanuhu. Dan apabila kita lalai, kemudian kita lupa, alpa, dan kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan amal saleh, fadzalika nuqsanuhu, maka itulah tanda berkurangnya iman kita. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam ayat Al-Qur'anul Karim disebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya istiqamah setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seorang sudah menyatakan dirinya muslim, dia harus beristiqamah. Namun kadang-kadang seringkali tarikan godaan dunia, godaan syaitan ini seringkali membuat kita kedodoran. Seringkali kita kendor dalam istiqamah sehingga berbuah penyesalan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga dalam riwayat Sunan An-Nasai, Mustadrak Al-Hakim, dan Sahih Ibnu Hibban, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, ada seseorang dari golongan Ansor yang sudah masuk Islam. Kemudian ia murtad dan bergabung ke dalam golongan orang musyrik. Lalu kemudian ia menyesal. Lalu ia minta kepada kaumnya agar ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisakah diterima tobat saya ini setelah saya murtad, saya pengen masuk Islam lagi? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam ayat 8, yaitu ayat ke-86 sampai ayat 89 surah Ali Imran. Ayat itu berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada satu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Mereka itu kekal di dalam neraka, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberikan penangguhan. Illal ladzina tabu, Allah mengecualikan. Ya, kecuali siapa? Alladzina tabu, orang-orang yang bertaubat setelah itu min ba'di dzalik wa aslahu, dan melakukan perbaikan diri. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah. Setelah 4 ayat itu turun kepada orang yang pernah murtad dari Islam itu lalu ingin kembali kepada Islam, dia bertaubat kepada Allah, maka kemudian disampaikanlah hal itu kepadanya, maka ia pun kembali masuk ke dalam agama Islam. Orang yang kembali, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, menjadi kafir sesudah beriman, seperti petunjuk dalam ayat tadi, Allah tidak akan memberikan jalan baginya untuk mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Semula mereka berkeinginan untuk mengikuti Nabi Muhammad apabila mereka diberi umur panjang dan apabila Nabi baru itu diutus dari kalangan mereka. Tetapi setelah ternyata Nabi Muhammad itu datang dan dia bukanlah dari golongan mereka, maka mereka pun ingkar. Meskipun kedatangan Nabi Muhammad itu disertai dengan bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya. Orang yang pada awalnya beriman kemudian kafir kembali, mereka sungguh telah menganiaya diri sendiri. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Karena Allah telah menerangkan bahwa petunjuk kepada jalan yang benar hanya dapat berpengaruh apabila orang itu bersih jiwanya, sehingga ia dapat menerima bukti-bukti kebenaran dari petunjuk itu. Tetapi kalau orang itu hatinya telah dinodai oleh kezaliman, maka dia akan menyeleweng dari jalan yang benar. Dan oleh sebab itu mereka tidak akan mungkin lagi menerima petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, setelah ayat itu turun, lalu disampaikan kepada seorang sahabat Ansor tadi, maka dia pun kembali masuk Islam. Dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, sahabat tafsir Quran dirahmati Allah? Yang pertama, bahwasanya keberislaman kita ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keimanan kita pasti diuji. Diuji dengan bagaimana? Ya, kita harus istiqamah dalam iman dan Islam itu. Setelah kita nyatakan beriman, maka kita harus istiqamah sebagaimana sabda Nabi SAW tadi di awal. Yang kedua, ketika orang itu murtad dari Islam, maka kita harus berupaya untuk mengembalikannya lagi kepada Islam. Ya, bukannya kita paksa dia untuk masuk Islam, tetapi orang yang pernah mendapatkan manisnya Islam, manisnya iman, lalu kemudian dia murtad, maka justru ini harus kita dekati, kita rangkul, agar dia bertaubat kepada Allah, agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang tadi murtad itu dia merasakan penyesalan. Nah, beda kalau misalnya dia tidak mau, dia tidak menyesal sama sekali. Ada hukuman bagi orang yang murtad diatur dalam syariat Islam. Tetapi kalau dia nampak kembali kesungguhannya untuk bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Dan pentingnya dakwah bagi kita untuk mengajak orang-orang
agar manusia beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu tidak henti-hentinya kita wajib untuk mendakwahkan diri kita sendiri dan juga berdakwah kepada orang lain. Ya, dan kita tidak boleh melihat satu celah sekecil apapun. Ya, ada yang ingin berniat untuk kembali kepada Allah, maka cepat-cepat harus kita rangkul. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat ini yang menenteramkan, illal ladzina tabu wa aslahu min ba'di dzalika illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.